Bab 171. David mengerti begitu Rupert selesai berbicara. Satuan Tugas Khusus Nasional pastilah organisasi yang menakutkan. Tuan Tua Luther dulunya adalah anggota organisasi ini, tetapi dia pensiun karena cederanya. Organisasi itu akan tetap menjamin keamanan keluarga Luther selama dia masih hidup. Namun, ini berdasarkan premis bahwa keluarga Luther sendiri tidak bersalah. Jika keluarga Luther ingin menimbulkan masalah dan menyinggung perasaan orang lain, organisasi tidak akan campur tangan. Sederhananya, mereka memiliki cadangan ketika mereka tidak bersalah, tetapi mereka sendirian ketika mereka tidak masuk akal. Charles mengeluarkan senjatanya untuk mengeluarkan pengawal Zachary, jadi dia tidak masuk akal dan akan mati sia-sia. Namun, mengapa lelaki tua itu memberitahuku banyak hal? Dia bahkan bilang dia akan memberiku hadiah besar. Apakah dia ingin saya bergabung dengan Satuan Tugas Khusus Nasional? Alangkah baiknya jika saya bisa bergabung, saya akan memiliki status dan cadangan. Paling tidak, saya tidak perlu khawatir menghabiskan uang, kan? Saya tidak mencuri atau merampok orang lain, jadi saya bisa menghabiskan uang saya sendiri. Jika orang lain cemburu dan datang mencari masalah, saya akan dianggap tidak bersalah, bukan? David berpikir itu terdengar bagus setelah memikirkan masalah itu dengan cara itu. Dia hanya tidak tahu apakah ada kendala. Apakah saya harus bekerja 9 hingga 5 setiap hari? Saya bahkan belum lulus dari universitas. Tuan Tua Luther, apakah Anda mencoba membuat saya bergabung dengan Satuan Tugas Khusus Nasional? Tanya David. Apakah menurutmu organisasi ini mudah untuk diikuti, Dev? Rupert bertanya sebagai jawaban. Seharusnya, sulit. Jawab Daud. Itu tidak sulit. Itu sangat sulit. Anda hanya dapat bergabung dengan gugus tugas khusus nasional dengan dirujuk oleh staf internal. Mereka tidak mempekerjakan secara terbuka. Bahkan jika Anda dirujuk, pemeriksaan dan tes yang paling ketat menunggu Anda. Sebagai pensiunan anggota Satgas Khusus Tim B, saya bisa merujuk orang lain. Saya berencana untuk memesan posisi untuk Charlie pada awalnya. Sayangnya, dia tidak cukup berbakat, dan dia hanya akan tersingkir. Jadi saya ingin merujuk Anda. Dengan bakatmu, aku yakin kamu akan lulus ujian, Dev. Tuan Tua Luther, Anda ingin merujuk saya untuk bergabung dengan Satuan Tugas Khusus dan melindungi keluarga Luther. Tanya David. Itu hanya salah satu dari banyak hal. Dengan bakatmu di usia ini, aku lebih optimis tentang masa depanmu, Dev. Jadi saya ingin menginvestasikan referral saya pada Anda, kata Rupert. Tuan Tua Luther, bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya akan bergabung dengan Satuan Tugas Khusus? Bagaimana jika aku menolak? Karena aku tahu kamu membutuhkannya sekarang. Dev, Anda telah mengalami 20 tahun penghinaan tanpa mengungkapkan kekuatan Anda, jadi saya berasumsi mentor Anda tidak ingin Anda diekspos. Dia mungkin punya musuh, atau mungkin ada alasan lain, tapi bagaimanapun juga, kamu membutuhkan identitas. Kau melihat ke dalam diriku. Aura David meledak saat itu juga, mengguncang rak dan kursi di ruang kerja. Ketakutan terbesarnya sekarang adalah seseorang akan melihat latar belakangnya dan menemukan rahasianya. Dia belum cukup kuat untuk menyimpan rahasianya. Ada pepatah, sebuah batu berharga membuat pemiliknya yang tidak bersalah dalam kesulitan. Begitu terungkap bahwa dia memiliki sistem, akan ada banyak kekuatan yang akan mencoba mencari tahu lebih banyak. Mereka mungkin saja memotongnya. Menjadi lebih kuat. Aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Untungnya, dia hanya mengira aku punya mentor. Itulah penjelasan terbaik. Mampu mengajar magang seperti itu, mentor yang tidak ada ini harus bisa mencegahnya. Selama tidak ada yang bisa mengetahui bahwa saya memiliki sistem, saya akan mengatakan saya memiliki seorang mentor. Saraf David yang baru tegang sedikit mengendur saat memikirkan itu saat dia menarik auranya. Bab 172. Dia juga tidak berani melepaskan auranya pada Rupert. Lagi pula, dia takut dia akan membunuh lelaki tua yang tak berdaya itu. David tidak tahu bahwa orang tidak akan memikirkan sistem yang sama sekali. Anda hanya bisa menjadi lebih kuat, terpilih demi terpilih. Tidak ada jalan pintas atau kebetulan.
Bahkan orang yang paling berbakat pun perlu memulainya sejak usia dini. Mereka hanya akan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja begitu mereka melewati masa jayanya. Oleh karena itu, asumsi rasional akan tetap seperti yang dikatakan Rupert. Itu akan sama bahkan jika seseorang benar-benar melihat latar belakang. Dev, jangan khawatir. Kami adalah teman, bukan musuh. Anda harus berterima kasih kepada saya karena telah melihat ke dalam diri Anda. Saya menyembunyikan identitas Anda setelah saya menyelesaikan penyelidikan saya. Setidaknya ada 3 pihak yang mencari Anda setelah itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun, jelas Rupert. Aura yang ditinggalkan David sebelumnya sangat kuat. Meskipun dia tidak mengarahkannya, sebagai mantan master di peringkat harimau, dia masih memiliki persepsi meskipun kekuatannya hilang. David kuat, lebih kuat dari dia di puncaknya. Hal itu membuatnya semakin bertekad untuk mengikatkan keluarga Luther dengan David. Hanya dengan cara ini keluarga Luther dapat terus berkembang, sementara tidak lagi mustahil untuk memperluas pengaruh mereka di luar provinsi South River. Provinsi South River hanya bisa dianggap berada di bawah rata-rata antara provinsi dan kota di negara ini. Masih banyak peluang lain di luar sana. Selain itu, dia menemukan bahwa David adalah orang yang baik setelah menyelidikinya. Paling tidak, dia akan membalas kebaikan orang-orang yang membantu. Kesehatannya memburuk dari hari ke hari. Sebagai master di Tiger Rank, dia tidak terlalu tua. Jika dia tidak terluka parah, dia akan hidup selama 20 atau 30 tahun lagi dengan perawatan yang tepat. Namun, dia merasa bahwa waktunya akan tiba dan harus mencari pasangan untuk keluarga Luther. David tampil paling cocok untuk ini. David, yang sudah sedikit rileks, kembali gelisah ketika Rupert mengatakan itu. Setidaknya ada 3 pihak yang melihat ke dalam diriku. Siapa? Zachary harus menjadi salah satu dari mereka. Tapi siapa yang lain? David tidak bisa mengetahuinya. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dia tampaknya telah menarik perhatian beberapa kekuatan. Tuan Tua Luther, saya mohon maaf. Aku jadi sedikit gugup sekarang. Tapi saya tidak bisa menentang mentor saya butuh identitas, kata David sambil bermain bersama Rupert. Karena dia bilang dia punya mentor, maka jadilah itu. Itu akan menjelaskan transformasinya yang tiba-tiba. Dev tidak menyebutkannya. Alasan saya memberitahu Anda semua ini adalah karena saya ingin Anda bekerja sama dengan keluarga Luther. Tuan Tua Luther, apa yang Anda maksud dengan tim Satuan Tugas Khusus B? Tanya David. Satuan Tugas Khusus bagian menjadi 4 tim A, B, C, dan D. Tim C dan D hanya bertanggung jawab atas peristiwa yang dipicu oleh seniman bela diri kelas 1, sedangkan tim B adalah daerah aliran sungai yang bertanggung jawab atas peristiwa yang dipicu oleh untuk Tuan, di peringkat harimau, jelas Rupert. Bagaimana dengan tim A? Bukankah ada tim A? Tanya David. Tim A sulit dimengerti. Mereka hanya muncul ketika tim B tidak bisa menyelesaikan insiden yang jarang terjadi, jadi saya juga tidak tahu banyak tentang mereka. Dev, merujukmu ke Satuan Tugas Khusus hanyalah salah satu dari 2 hadiah besar yang kuberikan padamu. Yang mana lagi apa? Bab 173. Rupert menambahkan, Satuan Tugas Khusus adalah departemen penegakan hukum yang dibentuk terhadap seniman bela diri di negara ini. Karena kami memiliki cabang yang mengendalikan mereka yang ada di dalam, kami memiliki cabang lain yang mengendalikan orang di luar. Petik 2. Orang luar, apakah itu untuk seniman bela diri di luar negeri? Tanya David. Betul sekali. Negara-negara tidak terlihat tenang, tetapi mereka telah setuju untuk tidak menggunakan senjata pemusnah massal, agar nyawa tidak hilang. Dengan demikian, mereka hanya menguji keuntungan satu sama lain dengan senjata. Organisasi untuk seniman bela diri di luar negeri disebut Falcon. Jika Anda dapat bergabung dengan kedua organisasi, data Anda akan dianggap sebagai informasi rahasia tingkat tertinggi di negara ini. Pada saat itu, tidak seorang pun akan diizinkan untuk membacanya kecuali beberapa orang. Selama Anda tidak melakukan pengkhianatan, itu sama dengan memiliki 2 jaminan. Petik 2. Bisakah kamu bergabung dengan keduanya? David bertanya lagi. Ya, tapi ada syarat tertentu. David keluar dari ruang kerja Tuan Tua Luther,
mengucapkan selamat tinggal kepada Charles dan Sandy, dan meninggalkan rumah keluarga Luther. Dia harus pulang dan mencerna apa yang dikatakan Tuan Tua Luther hari ini. Selain Satgas Khusus Nasional, ada organisasi lain yang disebut Falcon untuk seniman bela diri asing. Tuan Tua Luther membayangkan bahwa dia memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah bergabung dengan salah satu organisasi dan menjadi anggota tetap, tetapi kemudian dia harus terikat pada organisasi tersebut dan tidak memiliki banyak waktu luang. Pilihan lain adalah melamar sebagai pekerja lepas untuk kedua organisasi. Dengan cara ini, dia bisa bergabung dengan organisasi dan tidak harus terikat dengan mereka. Dia akan diberitahu untuk bergabung dalam misi hanya ketika organisasi mengancam. Seorang freelancer mungkin terdengar lebih rendah daripada anggota tetap, tetapi menjadi seorang freelancer lebih sulit daripada anggota tetap karena ujiannya lebih ketat dan mengharuskan anggota untuk menjadi lebih kuat. Namun, Rupert berpikir David tidak akan kesulitan lulus tes dengan keterampilannya. Dia berada di puncak peringkat harimau pada usia 20 tahun. Dia akan paling menonjol bahkan di antara pewaris keluarga kaya dan penerus tanah tersembunyi. Tidak mungkin orang seperti dia tidak bisa masuk. David menginginkan posisi freelance karena dia tidak ingin terikat. Dia punya urusan sendiri untuk diselesaikan. Menurutnya, dia bisa meningkatkan dengan uang. Dia berbeda dari yang lain, jadi waktunya harus fleksibel, dan dia tidak bisa terikat. Jika tidak, dia tidak akan punya tempat untuk membelanjakan uangnya. Namun, Tuan Tua Luther memberi David masalah lain. Dia ingin David menikahi Sandy suatu hari nanti. Dari sudut pandang Tuan Tua Luther, pernikahan adalah cara terbaik untuk mengikat keluarga Luther dengan David, dan dia bisa melihat bahwa Sandy menyukai David. Dalam hal ini, dia akan mengikuti arus. Mereka akan benar-benar terhubung bersama jika Sandy menikah dengan David. Ini membuat David bingung. Sejujurnya, dia muak dengan pernikahan yang didasarkan pada kepentingan. Namun, dia malu untuk segera menolak. Kesan keseluruhannya tentang keluarga Luther sejauh ini cukup bagus. Charles, saudara-saudaranya, dan Tuan Tua Luther baik kepadanya dan telah banyak membantu. Akhirnya, dia hanya bisa membuat alasan bahwa Sandy masih muda dan dia hanya akan berdiskusi hal-hal seperti itu ketika dia lebih tua. Tuan Tua Luther melihat bahwa David tidak menyukai usul itu dan berhenti mendukungnya. Dia percaya bahwa selama David menerima bantuan keluarga Luther, dia akan melindungi keluarga Luther seperti yang dia katakan. Apakah dia akan berakhir dengan Sandy akan tergantung pada nasib mereka. Bagaimanapun, dialah yang menginginkan bantuan sekarang. Meskipun dia memiliki pengaruh, dia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Setelah David pergi, Rupert menelepon. "Hei, Luther, Anda akhirnya ingat untuk menelepon saya. Kupikir kau tidak akan pernah menghubungiku lagi." Sebuah suara keras terdengar di telinga Rupert. Rupert merasa emosional ketika dia mendengar suara yang familiar itu lagi. Bab 174. Bos, aku malu memanggilmu. Saya gagal memenuhi misi yang Anda berikan kepada saya. Seru Rupert. Omong kosong *T. Misi gagal karena ada yang salah dengan informasi kami. Itu bukan salahmu, dan kamu membayar mahal untuk itu. Bagaimanapun, organisasi itu salah padamu. Petik 2. Bos, sudah bertahun-tahun. Berhenti menyebutkannya lagi. Saya menelepon untuk merekomendasikan Anda seseorang yang ingin melamar posisi freelance. Siapa ini? Seorang master puncak peringkat harimau berusia 20-an. Apa kamu yakin? Bagaimana dengan latar belakang ini? Dari keluarga kaya mana dia berasal? Atau apakah dia penerus dari beberapa tanah tersembunyi? Petik 2. Dia bukan pewaris kaya. Dia memiliki latar belakang yang bersih, tetapi dia harus memiliki seorang mentor. Saya belum tahu siapa mentornya. Saya akan mengirimkan detailnya nanti. Oke, saya percaya Anda karena Anda merekomendasikan dia. Kapan Anda datang ke ibu kota? Kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Kita akan mati jika kita tidak berkumpul lebih cepat. Bos, aku akan mampir jika ada kesempatan. Baiklah, aku akan menunggumu. Rupert menutup telepon dan menelepon lagi. Orang ini juga seorang lelaki tua. Namun, dia bukan dari satuan tugas khusus tetapi Falcon.
Rupert mendapat tempat untuk ujian Falcon darinya. Kedua organisasi itu bekerja sama dalam sebuah misi, tetapi ada yang salah dengan informasi mereka, jadi mereka disergap. Rupert terluka parah saat mencoba menyelamatkan pria itu. Pada saat ini, pria ini sangat berpengaruh di dalam Falcon. Dia sekarang telah menggunakan dua bantuannya yang paling penting sehingga keluarga Luther dapat memiliki David sebagai cadangan. Satuan tugas khusus berutang budi padanya. Petinggi Falcon berutang lagi padanya. Kedua nikmat ini awalnya disimpan untuk keturunan keluarga Luther. Jika seorang anggota keluarga Luther dapat menggunakannya, bahkan jika mereka tidak dapat membantu kemajuan keluarga Luther, setidaknya mereka akan dapat membantu keluarga Luther mempertahankan kejayaan mereka saat ini untuk beberapa tahun lagi. Namun, selama 30 tahun terakhir, generasi kedua keluarga Luther semuanya biasa-biasa saja. Akhirnya, mereka memiliki Charles di antara generasi ketiga. Dia pintar tapi tidak cukup kuat. Charles ingin menjadi pilar keluarga Luther. Dia membutuhkan pengalaman, tetapi waktunya hampir habis. Kesehatannya memburuk akhir-akhir ini, dan luka-lukanya mulai meningkat. Rupert punya firasat bahwa itu mungkin kesempatan terakhirnya. Waktunya sudah habis. Oleh karena itu, dia sangat ingin menemukan seseorang yang memberikan dua bantuannya sebagai ganti stabilitas keluarga Luther. David adalah kandidat paling cocok yang dia temukan. Dia sangat muda, sangat kuat, dan memiliki misteri. Mentor. Yang terpenting, dia baik dan berterima kasih, yang paling penting. Rupert tidak akan pergi sejauh ini jika David kuat, atau dia akan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Dia bisa memprediksi bahwa keluarga Luther akan menjadi kue yang coba ditelan oleh kekuatan sekitarnya setelah dia meninggal. Hanya David yang bisa membantu keluarga Luther mengusir mereka. Dalam dekade berikutnya, Charles seharusnya bisa menangani sendiri, dan keluarga Luther akhirnya akan stabil. Rupert telah mengatur segala dayanya untuk keluarga Luther sebelumnya, tetapi terserah kepada Tuhan untuk melihat apakah mereka dapat terus mempertahankan kemuliaan mereka atau bahkan lebih jauh lagi. Bab 175. Ibu kota. Di dalam sebuah bangunan kuno. Seorang lelaki tua sedang duduk di halaman, melihat-lihat dokumen yang baru saja dikirim Rupert. Itu cukup tebal, sekitar 7 atau 8 halaman. Itu menceritakan kembali segala sesuatu tentang David dalam 21 tahun terakhir. Orang tua itu membacanya dengan sangat lambat. Dua pria parubaya yang megah berdiri di belakang pria tua itu. Pria itu tampak tua, setidaknya tidak terlalu berbeda dari Rupert. Namun, dia tidak menyukai Rupert, yang wajahnya penuh kerutan dan tampak lemah seperti sedang bernafas. Sebaliknya, pria ini tampak sehat, bersemangat, dan bersemangat, seolah-olah dia bisa hidup selama 20 atau 30 tahun lagi. Orang tua ini adalah Henry Thompson, pemimpin tim nasional Satuan Tugas Khusus B. Dia telah menjadi pemimpin tim B selama lebih dari 30 tahun tetapi masih kuat. Bukannya dia serakah akan kekuasaan dan tidak memberi kesempatan kepada kaum muda. Dia telah mengajukan permohonan pensiun beberapa kali tetapi tidak pernah dikabulkan. Itu karena tim B belum menemukan orang yang bisa mengintimidasi seluruh waktu, melihat gambaran besarnya, dan merencanakan segalanya dengan tepat untuk menggantikannya sejauh ini. Berfungsi sebagai departemen penting negara untuk menjaga perdamaian antara seniman bela diri lokal, tim B memiliki tugas berat dan membutuhkan seseorang dengan kekuatan dan visi untuk bertanggung jawab. Setelah lebih dari 10 menit, lelaki tua itu selesai membaca. Dia dengan mudah menyerahkan dokumen itu kepada dua pria paruh baya di belakangnya. Setelah ini, dia tampak kesurupan. Henry tidak tenang. Jika informasi yang diberikan Rupert kepadanya benar, pemuda bernama David adalah seseorang yang menakutkan. Kata, jenius, hampir tidak bisa menggambarkan kecemerlangannya. Akankah Rupert berbohong padanya? Hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, profil David adalah nyata. Seorang siswa berusia 21 tahun di tahun pertamanya, yang 21 tahun pertamanya berjalan lancar, bahkan tidur, sebelum dia tiba-tiba memiliki kekuatan master puncak peringkat harimau dan sejumlah besar uang dari sumber yang tidak diketahui. Biasanya tidak mungkin. Seseorang bisa menjadi kaya secara instan tetapi tidak menjadi master di peringkat harimau. Oleh karena itu,
Seperti yang dijelaskan Rupert pada akhirnya, anak laki-laki itu memiliki seorang mentor yang diam-diam memahaminya sejak usia dini. Itu mungkin keputusan yang menyenangkan untuk tidak mengekspos dirinya sendiri meskipun dia menderita 21 tahun pelanggaran. Rupert telah mengkonfirmasi hal itu dalam pertemuannya dengannya. Apa yang langka adalah sifat anak itu, dinilai dari tindakannya sejak dia diekspos. Dia tidak menjadi bengkok dan pendendam karena masa kecilnya yang menyusut. Dia masih berpikiran benar. Dia akan membalas terhadap pengganggu, tetapi dia memiliki garis bawah. Dia juga akan membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu. Oleh karena itu, sepertinya mentornya bukanlah orang yang keji. Mungkin mentornya punya alasan untuk membiarkan dia menanggung rasa sakit sejauh ini. Negara ini menyambut talenta yang kuat dan berpikiran benar dengan latar belakang yang bersih. Dengan David diam-diam menjadi master puncak peringkat harimau pada usia 21, membiarkannya bergabung dengan tim B sepertinya tidak layak untuk bakatnya. Jika bakat seperti bergabung dengan tim B, itu hanya akan menjadi malas. Dia akan menjadi anggota teratas di tim B dan secara bertahap akan kehilangan motivasinya karena anggota tim yang berusia puluhan tahun tidak memiliki keahlian dia. Pada usia 21, dia berada di masa jayanya. Hanya dengan membiarkan dia bergabung dengan tim A untuk bertemu orang-orang yang lebih kuat dari dirinya dan membangkitkan daya saingnya, dia dapat membuat kemajuan berkelanjutan. Dia adalah bakat yang baik yang harus dikembangkan. Dia bahkan mungkin menjadi senjata negara di masa depan. Ada alasan mengapa Henry bisa menjadi pemimpin tim B selama lebih dari 30 tahun. Setelah mengetahui bahwa David adalah talenta yang bagus, yang langsung terpikir olehnya adalah untuk tidak bergabung dengan tim B tetapi untuk mengutamakan pertumbuhan David dan kepentingan negara. Pandangannya yang kuat secara keseluruhan sangat mengesankan. Kedua pria parubaya yang berdiri di belakang Henry juga selesai membaca dokumen itu. Tuan, jika informasi itu benar, kami harus menambahkan David Liddell ke tim kami sesegera mungkin. Ya, kita tidak boleh melewatkan bakat yang begitu bagus. Henry bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan berkata, tambahkan dia ke tim. Bagaimana kalian berdua menemukannya? Elit seperti itu pasti ada di unit pertamaku. Saya yakin saya bisa melatihnya dengan baik. Apa maksudmu berada di unit pertamamu? Bisakah Anda melatihnya dengan baik? Tetapi saya tidak. Dia harus bergabung dengan unit kedua saya. Anda sudah memiliki lebih banyak anggota daripada saya. Petik 2. Kamu kedua. Aku yang pertama. Mari kita siapa yang dia pilih ketika saatnya tiba. Petik 2. Ini bukan tentang siapa yang dia pilih. Unit pertama Anda sudah memiliki satu orang lebih banyak dari kami. Anda harus memberikannya kepada kami. Petik 2. Kedua pria itu mulai berdebat tentang David. Salah satunya adalah ketua Satgas khusus tim B unit pertama, dan yang lainnya adalah pemimpin unit kedua. Satgas khusus tim B berjumlah 4 unit. 2 tim lainnya sedang menjalankan misi mereka di luar. Apakah kalian berdua bajingan mencoba membuat kesal? Saya masih tidak bisa pensiun karena kalian berdua selalu merencanakan keuntungan Anda sendiri. Semua kawan lamaku menikmati teh dan memancing setiap hari. Aku satu-satunya yang harus mendengarkan kalian berdiskusi setiap hari, tegur Henry pada mereka berdua. Tuan, Anda masih muda. Anda dapat melakukan ini selama beberapa dekade lagi. Ya, kami tidak mampu menggantikanmu. Katakan padaku. David sudah menjadi master puncak peringkat harimau. Kemajuan apa yang bisa Anda harapkan darinya jika dia bergabung dengan Anda? Tanya Henry. Yah, David mungkin menguasai puncak peringkat harimau, tapi dia baru berusia 21 tahun dan seorang pelajar. Dia tidak akan memiliki banyak pengalaman praktis. Kita bisa memahaminya, bukan begitu? York. Ya, kita bisa memberikan pengalaman praktis. Jawab York. Mereka sekarang sepakat untuk mendapatkan David terlebih dahulu sebelum membahas tim mana yang harus dia tuju. Mereka bisa mendengar dari nada pemimpin tim mereka bahwa dia mungkin tidak akan merekrut David ke dalam tim mereka. Persetan, tidak bisakah kalian berdua tumbuh dewasa? Saya mengatakan kepada kalian untuk melihat gambaran besarnya. Apa gambaran besarnya? Bagi Satgas khusus, gambaran besarnya adalah stabilitas dalam negeri.
Saya telah memutuskan untuk merujuk David Liddell ke tim A sebagai anggota cadangan. Aku tahu itu. Mereka berdua menghela nafas satu sama lain. Setelah membaca dokumen itu, mereka tahu bahwa David terlalu baik untuk simpanan mereka. Tidak mungkin mereka bisa mempertahankan Master Puncak Tiger Rank yang berusia 21 tahun. Ini adalah kemampuan mereka sepenuhnya. Paling-paling, mereka hanya memiliki lebih banyak pengalaman praktis daripada David. Mereka tidak dapat mengajar Daud atau membantu maju. David hanya bisa maju dengan bergabung dengan tim A dan didorong oleh para psikopat itu. Bab 176. Henry mengabaikan mereka setelah dia selesai berbicara. Dia memanggil pengawalnya dan memutar nomor terenkripsi. Thompson, ada apa? Apakah Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda tangani? Di mana? Aku akan segera mengirim seseorang. Sebuah suara ceria datang dari telepon. Skoll, aku punya kabar baik untukmu kali ini, kata Henry. Kabar baik? Kabar baik apa yang bisa Anda sampaikan kepada saya? Apakah seseorang di tim B dipromosikan? Siapa ini? Tanya Lyman Skoll. Tidak, saya merujuk seseorang kepada Anda. Petik 2. Kau merujuk seseorang padaku. Siapa ini? Seorang master puncak peringkat harimau berusia 21 tahun. Apa-apaan ini? Apakah kamu sedang bercanda? Omong kosong. Untuk apa aku mempermainkanmu? Katakan siapa mereka. Mereka telah mencapai begitu banyak di usia yang begitu muda. Apa latar belakang mereka? Mungkinkah mereka pewaris keluarga kaya? Atau penerus dari beberapa tanah tersembunyi? Tanya Lyman. Jika itu adalah pewaris keluarga kaya atau tanah tersembunyi, nilainya akan sangat berkurang. Orang seperti itu akan selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Dia tidak akan mencoba yang terbaik untuk melayani negara, bahkan jika negara itu telah melakukan yang terbaik untuk melatihnya. Dia bukan pewaris keluarga kaya atau tanah tersembunyi. Dia memiliki latar belakang yang bersih. Masa lalunya sejak lahir bisa dilacak, tapi mungkin dia punya mentor yang mengajarinya secara rahasia, kata Henry. Seorang mentor, ya, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa bimbingan. Siapa mentornya? Apakah kamu menemukan? Keluar, belum, tapi menilai dari apa yang telah dia lakukan sejak dia terungkap, mentornya seharusnya bukan penjahat. Kalau tidak mungkin mereka memiliki murid seperti itu. Baiklah kalau begitu, kirimkan apa yang Anda temukan. Jika dia seperti yang Anda katakan, saya harus berterima kasih, Thompson. Sudah lama sejak tim A memiliki seorang pemuda dengan bakat seperti itu. Tentu, saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti. Terima kasih tidak akan diperlukan. Kami semua bekerja untuk tujuan yang sama. Setelah menutup telepon, Henry mengirim informasi itu ke Lyman. Lyman sangat senang setelah membaca informasi yang dibagikan Henry. David memiliki latar belakang yang bersih, berpikiran lurus, dan memiliki bakat jahat, membuatnya menjadi prospek yang baik. Dia memiliki keyakinan untuk menjadikan Daud pilar dan pedang lain di negara itu. Seorang anggota tim A kebetulan berada di dekat provinsi South River, yang bisa diminta Lyman untuk pergi ke River City untuk menemui David. Jika apa yang dikatakan Henry benar, dia bisa membiarkan David menjadi anggota cadangan tim A segera. Sebuah kota kecil di perbatasan provinsi South River. Jordan Chase sedang makan di warung pinggir jalan. Sebagai anggota tim Satuan Tugas Khusus Nasional A, dia datang untuk melacak penjahat kelas S yang dicari. Orang itu adalah Master Puncak peringkat harimau. Dia tidak tahan godaan dunia, jadi dia bersembunyi dan membuat nama untuk dirinya sendiri menggunakan kekuatannya sebagai Master Puncak peringkat harimau. Namun, semua musuhnya akan mati secara misterius saat ia tumbuh dalam kekuasaan, yang secara bertahap menarik perhatian Satuan Tugas Khusus. Mereka mulai dengan mengirimkan 2 anggota tim B, tetapi kedua anggota itu terluka. Setelah memastikan bahwa lawannya adalah Master Puncak peringkat harimau, mereka menyerahkannya ke tim A. Namun, sejauh ini Jordan belum menemukan petunjuk tentang masalah tersebut. Begitu orang-orang ini terungkap, mereka akan bersembunyi dan tidak akan muncul lagi dengan mudah. Bagaimanapun, tim Satuan Tugas Khusus A adalah organisasi yang meneror seluruh masyarakat seniman bela diri. Begitu mereka menyerang Anda hanya bisa bersembunyi,
atau Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Tentu saja, bahkan jika Anda adalah seorang seniman bela diri yang kuat dan tersembunyi, tidak ada yang akan mengganggu Anda selama Anda tahu tempat Anda dan berperilaku sendiri. Anggota tim A jarang berkumpul dan tidak memiliki lokasi tetap. Mereka tersebar di seluruh negeri. Begitu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh tim B, anggota tim A terdekat akan bergegas untuk mengambil alih. Oleh karena itu, bagi anggota gugus tugas lainnya, mereka adalah sekelompok psikopat yang luar biasa kuat dan sukar dipahami. Mereka akan menyamar sebagai banyak jenis orang, baik itu pengusaha sukses atau pekerja biasa. Itu semua tergantung pada individu. Jordan sedang makan ketika ponsel terenkripsi di sakunya berdering. Dia meletakkan sendok dan garpunya, bangkit, berjalan keluar dari restoran, dan pergi ke tempat terpencil untuk menjawab panggilan. Yordania, suara pemimpin timnya, Liman, terdengar melalui telepon. Ini saya, bos. Apa yang kamu butuhkan? Tanya Yordan. Bab 177. Di mana kamu sekarang? Tanya Liman. Saya berada di perbatasan antara Provinsi Sungai Selatan dan Provinsi Sungai Utara. Pergi ke River City dan temukan Rupert Luther, pensiunan anggota tim B. Dia telah merujuk anggota cadangan untuk tim A. Kamu harus memeriksanya. Anggota cadangan untuk tim A. Apakah Anda memiliki informasi spesifik? Tanya Jordan penasaran. Rupert akan memberitahu Anda semua tentang itu. Sampai di sana secepat mungkin. Mengerti, bos. Setelah menutup telepon, Jordan menuju ke River City. Sementara itu, David berada di sekolah, mendengarkan pelajarannya. Dia ketakutan. Dia telah bolos sekolah selama beberapa hari sejak dia memiliki hak kekebalan dari rektor dan dapat mengambil cuti kapanpun dia mau. Namun, dia adalah seorang siswa pada akhirnya, dan dia masih harus datang ke sekolah. Meski begitu, apa yang dia alami setelah datang ke sekolah hari ini membuatnya enggan datang ke sini lebih sering. Semua orang di kelasnya menatap dengan rasa ingin tahu. David sekarang menjadi selebritis yang bonafit di kampus. Leo berlutut untuk meminta maaf padanya. Pria paling tampan di SRU dan ketua OSIS Howard menemukan Tuan Liddell. Berita itu telah menyebar ke seluruh sekolah. Dia sekarang dikabarkan menjadi pewaris keluarga kaya tetapi sengaja tidak menonjolkan dirinya. Mengalami hidup dan menemukan cinta. Setelah ditinggalkan oleh wanita bodoh Sarah Jensen, dia meledak dan mengungkap identitasnya. Itu membuat rahang semua orang jatuh. Bahkan sekolah tidak berani menghadapi apapun yang harus dilakukan. Dia bisa datang dan pergi sesuka hati. Seolah-olah sekolah adalah rumahnya. Anak-anak menatap dengan mata iri. Mereka ingin menjadi pewaris keluarga kaya seperti David, tetapi kenyataan menamparkan wajah mereka. Gadis-gadis itu memandang David dengan kilau di mata mereka. Dia sangat tampan, begitu riang, sangat kaya, dan sangat menawan. David mengendarai Bugatti Veyron-nya ke sekolah hari ini dan membuat kagum seluruh sekolah. Seluruh forum sekolah dan semua grup diskusi kelas menjadi heboh berdiskusi berapa harga mobil David. Akhirnya, seseorang yang mengetahui mobil melaporkan nilai mobil tersebut. Bugatti Veyron edisi terbatas global dengan hanya 8 unit yang tersedia. Harga jual resminya adalah $60 juta, dan harga penawarannya saat ini lebih dari $80 juta di pasar mobil bekas. Itu menghancurkan seluruh kampus. Bagi pelajar, mobil seharga $80 juta seperti mimpi. Itu sekarang tepat di depan mereka. Kemunculan David di kampus adalah cara jitu untuk melepaskan diri dari gadis-gadis di sekitarnya. Bahkan ketika dia duduk di kelas, tidak hanya gadis-gadis di kelas yang mengawasi, bahkan koridor di luar penuh dengan gadis-gadis yang ingin melihat David. Dalam waktu kurang dari sehari, sekolah menciptakan dasar penggemar David. Itu membuat David sakit kepala. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk lebih jarang datang ke sekolah di masa depan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan teman sekelas perempuan yang antusias ini. Dia tidak bisa melawan mereka begitu saja. Oh, menjadi terlalu tampan juga merepotkan. Bab 178. David duduk di ruang kelas di bawah tatapan penuh gairah para siswa. Sejujurnya, dia tidak menyukainya.
Ini terlalu banyak perhatian. Dia lebih suka mencapai hal-hal dengan profil rendah. Begitu dia perlu mengekspos dirinya sendiri, dia akan mengejutkan dunia. Ini sesuai dengan karakternya. Dia berpikir bahwa sekarang belum waktunya. Dia hanya bisa mengejutkan sekolah tetapi tidak dunia. Namun, dia telah diekspos sebelum waktunya dan perlu memikirkan cara untuk mengurangi popularitasnya. Pada saat ini, telepon David berdering. David melihat dosen di peron, tapi instruktur sepertinya tidak memperhatikan saat mereka melanjutkan kuliah mereka. Dosen itu akan berteriak sekuat tenaga padanya jika itu di masa lalu. David mengeluarkan ponselnya dan melihat ke layar. Itu adalah telepon dari Charles. Dengan itu, dia bangkit dan berjalan keluar dari pintu belakang kelas dengan semua orang mengawasinya. David menjawab telepon begitu sampai di tangga. Alih-alih suara Charles, itu adalah suara Tuan Tua Rupert Luther. "Dave, apakah kamu bebas sekarang? Orang yang bertanggung jawab atas ujianmu telah tiba." Daud terkejut. "Orang yang bertanggung jawab atas tes saya. Satuan Tugas Khusus, atau ELANG." Itu adalah kontak pertamanya dengan penegak hukum negara itu. Dia bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Bagaimana mereka dibandingkan dengan Paul? Kuharap mereka tidak terlalu mengecewakanku. David belum pernah bertemu siapapun yang menjadi ancaman baginya sejak dia meningkatkan tubuh dan pikirannya secara maksimal. Yang terbaik yang pernah dia temui adalah Paul dan Meg, yang bersama Zachary. David merasa bahwa keduanya bersama-sama tidak akan bisa mengalahkannya jika dia habis-habisan. Dia belum tahu apa yang dia mampu, tapi kekuatan pikirannya yang kuat bisa merasakan orang-orang yang akan menjadi ancaman baginya. Ada orang yang lebih baik darinya, tentu saja. Namun, David belum pernah bertemu dengan mereka, jadi dia tidak tahu perbedaan yang mereka miliki. Dia menantikan untuk bertemu dengan anggota Satuan Tugas Khusus dan Falcon yang disebutkan Rupert. Jika mereka lebih kuat darinya, setidaknya dia bisa mengidentifikasi perbedaan mereka dan mencari cara untuk menebusnya. Mereka bukan musuh, jadi dia akan aman. Jika dia menghadapi musuh yang lebih kuat darinya di masa depan, sudah terlambat untuk memikirkan cara untuk menebus perbedaan mereka. "Tuan Tua Luther, saya akan segera ke sana," kata Daud. "Oke, sampai di sini secepat mungkin. Jangan biarkan mereka menunggu. Orang yang datang kali ini, tidak seperti yang saya harapkan," kata Rupert ragu-ragu. "Mereka tidak seperti yang kamu harapkan." David bertanya dengan bingung. "Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sini." Rupert tidak akan banyak bicara melalui telepon. "Oke, aku sedang dalam perjalanan sekarang." David sedikit bingung dengan ucapan Rupert, tapi dia tidak bertanya lagi padanya. Dia akan mengetahuinya ketika dia sampai di sana. Setelah menutup telepon, David tidak kembali ke kelas. Sebagai gantinya, dia turun, masuk ke Bugatti Veyronnya, menginjak gas, dan keluar dari sekolah. Yang tersisa hanyalah deru mesin yang memenuhi sebagian besar kampus. David tidak melihat sosok di gedung kuliah tidak jauh darinya menatap kosong ke arah yang dia tinggalkan. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahu sosok itu. "Sarah, karena Anda telah membuat pilihan, jangan melihat ke belakang. Seseorang yang mempesona seperti dia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi milikmu," kata Sophie sambil berjalan ke arah Sarah. Sophie sangat emosional. Dia adalah saksi hubungan David dan Sarah. Bab 179. Mereka miskin selama tahun-tahun mereka bersama, tapi itu penuh dengan kegembiraan dan cinta. Dia tidak menyadari bahwa David adalah pewaris super kaya yang tersembunyi. Dia pikir dia memiliki mata yang bagus, tapi dia salah. Apakah anak super kaya seperti David akan bekerja paruh waktu setiap hari libur dan akhir pekan? Dia telah melakukannya selama bertahun-tahun juga. Tidak ada yang akan percaya. Selain dia, tidak ada seorang pun di sekolah yang bisa mengetahuinya. Ahli waris yang kaya itu rumit. Dia memiliki latar belakang yang menakutkan tetapi lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri. Dia telah berkencan dengan orang yang dia cintai selama bertahun-tahun tetapi masih belum mau mengungkapkan identitas aslinya, untuk menguji cintanya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah David seorang psikopat. Setelah pacarnya berubah hati, dia dengan cepat mengungkapkan identitasnya untuk membuatnya menyesalinya.
Menurutnya, David sangat mencintai Sarah saat itu. Ini tidak bisa dipalsukan. Kalau tidak, mengapa dia mengirim makan malam ke asramanya di bawah hujan lebat? Sarah hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena gagal dalam ujian. Lihat bagaimana hasilnya. Leo dikatakan telah menyinggung beberapa orang. Keluarganya ditampar kembali ke bentuk aslinya dalam semalam dan telah dikirim ke penjara karena kejahatan keuangan. Sebagai pemegang saham perusahaan, Leo tak luput dari hukuman. Sarah pun menjadi bahan tertawaan sekolah. Dia meninggalkan berlian dan mengambil batu di tempat pembuangan, yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan pada dirinya. Selain itu, Sarah tidak mengucapkan kata pun selama beberapa hari terakhir. Dia takut akan sesuatu yang terjadi padanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Akan sulit bagi siapapun untuk menerima hal seperti itu. Dia harus bersama Sarah sepanjang waktu, jangan sampai dia melakukan hal bodoh. Sarah melihat kedekatan dengan mata kosong, tidak menanggapi kata-kata sahabatnya Sophie. Rumah keluarga Luther. Rupert menerima seorang pria parubaya dengan janggut. Tuan Tua Luther, tunjukkan informasi peserta ujian. Jordan berkata kepada Rupert. Harus ada rasa hormat bagi pensiunan senior satuan tugas khusus. Namun, dia hanya anggota tim B dan lebih lemah dan lebih rendah dari dirinya sendiri. Tunggu sebentar, Tuan Chess. Saya akan mendapatkannya. Charlie, tetaplah bersama Tuan Chess. Ya, kakek, jawab Charles. Dia melihat dengan rasa ingin tahu pada pria parubaya yang tidak terawat di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakeknya berbicara dengan sangat hormat kepada seorang pria yang lebih muda. Pria ini pasti seseorang yang penting. Mengejar. Apa yang kamu perlukan? Aku akan pergi mempersiapkannya. Tanya Charles. Ambilkan apa saja untuk saya makan atau minum untuk mengisi perut saya, jawab Yordania. Ya, Tuan Chess. Rupert segera menampilkan profil David. Jordan menggambar dan membacanya dengan seksama. Sementara itu, Charles pergi untuk memerintahkan staf menyiapkan makanan. Rupert menatap Jordan. Dia merujuk David sebagai pekerja lepas tim B, namun anggota tim A malah datang. Itu tim A. Itu adalah tempat yang selalu dia impikan untuk masuk. Semua orang di dalamnya sangat kuat. Mereka bisa mengalahkan satu unit tim B hanya dengan satu orang. Mereka adalah senjata pemusnah massal bangsa yang sebenarnya. Jika David dapat memanfaatkan kesempatan kali ini, tidak ada batasan untuk apa yang dapat dia capai. Keluarga Luther yang terkait erat dengannya juga akan naik statusnya. Jordan membaca profil David dengan sedikit gentar. Dia ingin segera bertemu pemuda itu untuk melihat apakah dia seperti yang dikatakan profilnya. Bab 180. David berkendara ke rumah keluarga Luther dan berjalan langsung ke ruang tamu. Setelah memasuki ruang tamu, David melihat seorang pria parubaya dengan janggut duduk di sofa. Rupert dan Charles dengan antusias berkumpul di dekatnya, tetapi pria itu sepertinya tidak berminat untuk menanggapinya. Dia hanya sesekali menjawabnya. Rupert tidak terganggu oleh ketidakpedulian para pria dan terus berbicara dengan antusias. Kedatangan David langsung menarik perhatian mereka. Daud, Rupert dan Charles menyapa bersama. David tidak mengatakan apa-apa dan menatap pria parubaya itu. Jordan juga menatap David. Kekuatan pikiran David bisa merasakan tekanan yang diberikan Jordan padanya. Dia kuat. Dia lebih kuat dari siapapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Jadi, kamu David? Tanya Jordan lebih dulu. Ya. Saya anggota tim Satuan Tugas Khusus Nasional A, Yordania. Saya akan menilai Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kata Jordan dengan wajah datar. Tim A. David bertanya dengan bingung. Rupert menimpali, saya merujuk Anda ke pemimpin tim B, tapi dia pikir Anda terlalu berbakat untuk bergabung dengan tim B, jadi dia mereferensikan Anda ke tim A. Merces dikirim oleh pemimpin tim A untuk menilai Anda. Jika Anda lulus ujian, Anda akan terpilih sebagai anggota cadangan tim A. Apa perbedaan antara tim A dan tim B? Tanya David. Apa bedanya? Saya akan memberitahu Anda ketika Anda lulus ujian. Jika tidak perlu tahu. Tesnya apa? Apa yang harus saya lakukan? Tuan Tua Luther,
tolong beri saya area untuk digunakan. Jordan berkata kepada Rupert. Tolong ikuti saya, tuan-tuan. Rupert berkata sambil berjalan ke depan. Jordan mengikuti Rupert, David mendorong ke depan untuk mengikuti, sementara Charles datang terakhir. Rupert membawa mereka ke halaman belakang, yang kosong, dengan sebuah helikopter diparkir di tengah. Chess, bagaimana kalau di sini? Tanya Rupert. Bagus. Dengan mengatakan itu, Jordan berjalan ke tempat kosong. Kemudian, dia menoleh ke David dan berkata, tesnya sederhana. Serang saya dengan kekuatan dan buktikan kepada saya bahwa Anda mampu bergabung dengan tim A sebagai anggota cadangan. Petik 2. David maju beberapa langkah dan menghadap Jordan. Jarak mereka sekitar 20 atau 30 meter. Kamu bisa menyerangku kapan saja kamu siap. Jordan berkata dengan santai sambil berdiri di hadapan David. Dia tampaknya tidak menganggap serius David. Menurutnya, David tidak layak dianggap serius. Dia baru berusia 21 tahun. Jadi bagaimana jika dia sudah menjadi master puncak peringkat harimau? Ada banyak master puncak peringkat harimau yang telah dia kalahkan selama bertahun-tahun. Mereka semua lebih berpengalaman daripada David. Salah satunya sangat keji sehingga cara yang dia gunakan sangat mengejutkan Jordan sehingga Jordan menembak pria itu sendiri. Di hadapan kekuatan absolut, semua cara lain sia-sia. David tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Jordan, tubuhnya menegang dan otot-ototnya berkontraksi. David mendorong kekuatan fisiknya hingga batasnya. Kekuatan pikirannya juga di ujung tanduk. Buang. Dia tiba-tiba melepaskan auranya. Itu menciptakan gelombang udara di sekitar tubuh yang menyebar ke segala arah. Rupert dan Charles segera mundur lebih dari 10 meter. Keduanya melihat kaget aura yang terlepas David.